Cara masak bola-bola kacang hijau yang enak banget. Ayo kita masak. Pertama kita sediakan ini ada ubi jalar ya guys sebanyak 250 gram. Ubi ini akan kita kukus. Ketika mengukusnya saya memotong ubinya agak kecil-kecil guys agar cepat matangnya, dan tidak lupa ubi ini juga sudah kita kuliti dan kita bersihkan. Selanjutnya ini ada kacang hijau yang sudah kita rebus ya guys. Nah kacang ini kita tekan-tekan dengan sendok sampai halus. Banyak kacang hijau ini ada sekitar 500 gram ya guys. Jadi perbandingan itu 1:2, di mana kacang hijau ini lebih banyak daripada ubi yang kita kukus tadi. Dan seperti inilah bentukannya ya guys. Dan selanjutnya jika ubi yang sudah kita kukus sudah mulai empuk, maka itu tandanya ubinya sudah matang guys. Nah jika sudah matang, selanjutnya kita haluskan seperti menghaluskan kacang hijau tadi, kita tekan-tekan dengan sendok sampai halus. Dan seperti inilah ya guys halus ubi ini. Selanjutnya baru kita gabungkan antara ubi kukus ini dengan kacang hijau tadi. Kita aduk semuanya sampai merata ya sobat. Jika sudah tercampur semuanya, selanjutnya kita masukkan perbumbuan ya sobat. Tambahkan 3 sendok teh garam atau secukupnya saja. Kemudian tidak lupa juga tambahkan bubuk vanilya guys 1 sendok teh. Kemudian kita tambahkan pemanis berupa, ini ada gula secukupnya saja. Kemudian biar tambah enak tambahkan gula aren yang diiris ya guys agar cepat bersatu dengan adonan ini. Karena di rumah tidak ada gula aren maka saya hanya menggunakan gula pasir saja guys. Jika sudah seperti ini, maka selanjutnya kita aduk semuanya sampai tercampur secara merata ya guys, dan tidak lupa juga kita koreksi kembali rasanya. Apakah ada yang kurang garam, kurang manis, dan sebagainya. Jika sudah seperti ini, maka kita tinggal membulatkannya ya guys, agar lebih mudah kita kepal saja terlebih dahulu di tangan kita ini. Nanti baru kita pipihkan. Alasan kenapa harus dicampur dengan ubi? Hal tersebut agar kacang pandi ini mudah dibuatkan guys. Dan seandainya jika tidak ada ubi, teman-teman bisa membuat bola-bola kacang hijau ini cukup dengan kacang hijau saja. Tapi ketika kita merebusnya, rebuslah sampai matang lembek gitu guys. Teksturnya itu halus dan semuanya bahan perbumbuan itu kita aduk saja di dalam kacang hijau yang sudah lembek, di dalam wadah yang kita panaskan ya sobat. Dan ini adalah semua adonan yang sudah kita bulatkan ya sobat. Dan seandainya jika teman-teman mencampurnya atau menambahkan dengan gula aren, maka adonan kita ini akan berwarna agak kecoklatan guys. Makanya ada orang-orang yang jual warnanya itu agak gelap, maka mereka campur dengan gula aren, dan sedangkan tidak dicampur dengan gula aren maka warnanya itu agak kekuningan. Selanjutnya kita siapkan pertempungannya ya guys. Ini ada tepung terigu sekitar 6 sendok, kemudian kita campur juga sedikit dengan tepung beras 2 sendok dan tepung maizena agar kental 1 sendok saja, sedikit garam dan vanili. Yang ditapisi tadi itu adalah kapur sirih yang sudah dicampur dengan air ya guys. Jadi saya tiriskan agar tidak masuk yang menggumpalnya. Jika tidak ada kapur sirih bisa menggunakan baking powder. Dan ini garam ya guys, kita aduk dan tambahkan air secukupnya saja, jangan sampai kental ataupun encer. Jika dirasa semuanya sudah pas, maka selanjutnya siap untuk kita goreng sobat. Menggorengnya mudah saja ya guys, tinggal kita celupkan ke tepung dan kita goreng di minyak panas, tapi api penggorengan itu jangan besar ya guys. Takutnya nanti mudah gosong sedangkan bagian dalamnya belum matang. Gunakan minyak yang banyak ya guys, agar gorengnya itu cepat dan matang secara menyeluruh. Ketika membalik adonan ini usahakan sebelah bawahnya ini matang dulu ya guys, baru kita balik. Karena jika tidak matang, nanti ditakutkan gorengan kita ini bocor guys. Dan seperti inilah hasilnya ya guys, gorengan ini agak warna kekuningan karena ada campuran ubi tadi.
Dan jika sudah seperti ini, maka sudah bisa kita cicipi ya guys. Jadi cara masaknya seperti itu saja, bahannya juga mudah bukan guys? Sekarang kita coba ya guys, bagaimana rasanya. Dan seperti inilah isiannya ya guys. Rasanya itu lembut di luar, kriuk di dalam, lembut sekali. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Next masak apa lagi?